Allah, 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 ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tarikh adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. Ia beriman kepada bapa saudaranya Nabi Ibrahim yang mendampinginya dalam semua perjalanan, dan sewaktu mereka berada di Mesir berusaha bersama dalam bidang peternakan yang berhasil dengan baik. Binatang ternaknya berkembang biak sehingga dalam waktu yang singkat jumlah yang sudah berlipat ganda tersebut tidak dapat ditampung dalam tempat yang disediakan. Akhirnya perkongsian antara Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dipecah, dan binatang ternakan serta harta milik perusahaan mereka dibagi dua, dan berpisahlah Nabi Lut dengan Ibrahim yang pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sadum. Masyarakat Sadum adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran bermaharajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi kuasa, sedang yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseksual di kalangan lelakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran ini begitu bermaharajalela di dalam masyarakat sehingga ianya merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sadum. Seorang pendatang yang masuk ke Sadum tidak akan selamat dari diganggu oleh mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi, jika pendatang itu seorang lelaki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya. Namun sebaliknya, jika si pendatang itu seorang perempuan muda yang sangat cantik, maka ia menjadi mangsa bagi pihak wanitanya pula. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa keruntuhan moralnya dan sedemikian paras penyakit sosialnya, diutuslah Nabi Lut sebagai pesuruh dan rasulnya untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kejahilan dan kesesatan, serta membawa mereka ke dalam yang bersih, bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan yang diilhamkan oleh iblis dan syaitan. Ia memberi penerang kepada mereka bahwa Allah telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka, tidak merendahi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal kebajikan mereka. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diganjar dengan surga, sedangkan yang melakukan perbuatan mungkar akan dibalaskannya dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia menjadi dua jenis, yaitu lelaki dan wanita.
Juga kepada mereka diberi nasihat dan dianjurkan supaya menghormati hak dan milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perompakan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, dan terutama kepada pengunjung yang datang ke Sadum. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut akan merugikan mereka sendiri karena akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak henti-hentinya menggunakan setiap kesempatan dan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau secara berseorangan untuk mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah dan menyembahnya, melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak sudah berakar sangat di dalam pergaulan hidup mereka, dan pengaruh hawa nafsu dan penyesatan syaitan sudah begitu kuat menguasai tindak tanduk mereka. Maka dakwah dan ajakan Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tanah yang subur di dalam hati mereka dan fikiran mereka, dan berlalu laksana suasana teriakan di tengah-tengah padang pasir. Telinga-telinga mereka sudah menjadi peka bagi ajaran-ajaran Nabi Lut, sedang hati dan fikiran mereka sudah tersumbat dengan ajaran-ajaran syaitan dan iblis. Akhirnya kaum Lut merasa kesal mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putus, dan minta agar ia menghentikan aksi dakwahnya atau menghadapi pengusiran dirinya dari Sadum bersama semua keluarganya. Dari pihak Nabi Lut pun sudah tidak ada harapan lagi bahwa masyarakat Sadum dapat terangkat dari lembah kesesatan dan keruntuhan moral mereka, dan bahwa meneruskan dakwah kepada mereka yang sudah buta tuli hati dan fikiran serta mensia-siakan masa. Obat satu-satunya menurut fikiran Nabi Lut untuk mencegah penyakit akhlak itu yang sudah parah tersebut yang menular kepada tetangga-tetangga dekatnya ialah dengan membasmikan mereka dari atas bumi sebagai pembalasan ke atas terhadap kekerasan kepada mereka, juga untuk menjadi ibrah dan pengajaran umat-umat di sekelilingnya. Beliau memohon kepada Allah agar kepada kaumnya, yaitu masyarakat Sadum, diberi pengajaran berupa azab di dunia sebelum azab yang menanti mereka di akhirat kelak. Permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak, dan memberitahu kepada mereka bahwa dia adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Lut, penduduk kota Sadum. Dalam kesempatan pertemuan mana Nabi Ibrahim telah mohon agar penurunan azab ke atas kaum Sadum ditunda, kalau-kalau mereka kembali sadar, mendengarkan dan mengikuti ajaran Nabi Lut serta bertobat dari segala maksiat dan perbuatan mungkar. Juga dalam pertemuan itu, Nabi Ibrahim mohon agar anak saudaranya Nabi Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan ke atas kaum Sadum. Permintaan mana oleh para malaikat itu diterima dan dijamin bahwa Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab. Para malaikat itu sampai di Sadum dengan menyamar sebagai lelaki remaja yang berparas tampan dan bertubuh yang sangat elok dan bagus. Dalam perjalanan mereka hendak memasuki kota, mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu sedang mengambil dari sebuah perigi. Para malaikat atau lelaki remaja itu bertanya kepada si gadis kalau-kalau mereka diterima ke rumah sebagai tamunya. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para lelaki remaja itu oleh si gadis seraya ia pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya. Si ayah, yaitu Nabi Lut sendiri,
Mendengar laporan putrinya menjadi bingung. Jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin bertamu ke rumahnya untuk beberapa waktu. Namun, menerima tamu-tamu remaja yang berparas tampan dan kaca akan mengundang resiko gangguan kepadanya dan kepada tamu-tamunya dari kaumnya yang tergila-gila oleh remaja-remaja yang mempunyai tubuh bagus dan wajah elok. Sedangkan kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat tersebut. Timbang punya timbang dan fikir punya fikir. Akhirnya diputuskanlah oleh Nabi Lut bahwa ia akan menerima mereka sebagai tamu di rumahnya. Apapun yang akan terjadi sebagai akibat keputusannya, ia pasrahkan kepada Allah yang akan melindunginya. Lalu pergilah ia sendiri menjemput tamu-tamu yang sedang menanti di pinggir kota, dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumah pada saat kota Sadum sudah diliputi kegelapan dan manusianya sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing. Nabi Lut berusahdab berpesan kepada istrinya dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Akan tetapi, istri Nabi Lut yang memang sehaluan dan sependirian dengan penduduk Sadum telah membocorkan berita kedatangan para tamu, dan terdengarlah oleh pemuka-pemuka mereka bahwa Lut ada tamu yang terdiri dari remaja-remaja yang tampan parasnya dan memiliki tubuh yang sangat menarik bagi para penggemar homoseksual. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja di rumah Lut, berdatanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu-ganggu tamu-tamu yang datang dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan adat kebiasaan yang keji itu, yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kudrat alam, di mana Tuhan telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu antara lelaki dengan perempuan, untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi ini. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut dihiraukan dan tidak dipedulikan. Mereka bahkan mendesak akan menolak pintu rumahnya dengan paksa dan kekerasan kalau pintu tidak dibuka dengan sukarela. Merasa bahwa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang penyerbu dari kaumnya tersebut yang akan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan, berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisikal yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah, aku tidak dapat menghalaukan gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri." Begitu Nabi Lut selesai mengucapkan keluh kesahnya kepada para tamunya, segera mengenalkan diri kepadanya dan memberikan identitasnya. Mereka pun tamu memperkenalkan diri bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang bertamu kepadanya, dan bahwa mereka datang ke Sadum untuk melaksanakan tugas menurunkan azab dan siksaan atas rakyatnya yang membangkang dan enggan membersihkan masyarakatnya dari segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Kepada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseksual itu untuk masuk. Namun malangnya, apabila pintu dibuka dan para penyerbu menindakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu
Mereka mengusap-ngusap matanya, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau. Bila terbentur antara satu dengan yang lain, berteriak-teriak menanya-nanya gerangan apa yang menjadikan mereka buta. Dengan mendadak para bertamu berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan ke luar kota, tinggal seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya, berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi, istri-istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak tergamak meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut yang berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Seakan-akan menghiraukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarkan sendiri, dan begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sadum, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sadum, tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik tersebut. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat disertai angin yang sangat kencang dan hujan batu sijil yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sadum beserta semua penghuninya. Demikianlah mukjizat dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hambanya yang mendatang. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.